Dalam kesempatan ini KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penanganan perkara ini, khususnya kepada masyarakat yang telah menyampaikan informasi kepada kami sehingga tim penyelidik maupun penyidik bisa melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo. Kemudian juga apresiasi disampaikan kepada Polres Surakarta, Insan Pers, serta juga kepada rekan-rekan sekalian yang tidak pernah henti-henti, rekan-rekan jurnalis membersamai kami dalam penanganan tindak pidana korupsi. Kami juga ingin menyampaikan bahwa peristiwa ini menjadi ironi karena menunjukkan praktik pemerasan berlangsung lintas periode kepemimpinan kepala daerah, di mana para kepala daerah tersebut mengabaikan amanah jabatan dan tidak menjadikan integritas sebagai pondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tadi disebutkan kan dari kata-kata kunci yang disampaikan itu merujuk ke bupati sebelumnya, ya. Jadi ini lintas periode, ya udah disamakan aja seperti yang dulu Bapak lakukan. Padahal seharusnya ibu ini tahu bahwa itu adalah salah gitu hal tersebut. Tetapi kemudian mungkin karena pada periode sebelumnya itu tidak dilakukan penindakan, dianggapnya itu hal yang benar sehingga diteruskan. Atau mungkin tahu itu salah, tapi karena belum ada penindakan sehingga dianggapnya ya aman. Itulah pentingnya kami melakukan kegiatan tangkap tangan supaya hal-hal ini atau hal tersebut tidak terulang dan terjadi kembali karena imbasnya adalah tentunya kepada masyarakat. Modus korupsi yang berulang ini harus kita putus mata rantainya dan menjadi pembelajaran bagi daerah lain karena modus seperti ini juga rentan terjadi di daerah lainnya. Terlebih selama periode 2025 sampai dengan pertengahan 2026, KPK telah melakukan penindakan terhadap 15 kepala daerah di Indonesia. Jadi kita sudah sampai hari ini melakukan penindakan kegiatan tertangkap tangan di 15 kepala daerah di Indonesia. Semoga ini menjadi ini ya bagi pemerintah daerah yang lain, ya menjadi cermin jangan sampai terjadi kembali gitu di daerahnya. Bahkan khusus di wilayah Jawa Tengah pada tahun 2025 sampai dengan Juli 2026 telah terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap kepala daerah sebanyak 4 kali, yaitu di Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Pati, serta terbaru yaitu di Kabupaten Sukoharjo. Hal tersebut menunjukkan ketika jabatan digunakan untuk kepentingan pribadi, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat. Karena setiap penyalahgunaan kewenangan bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga mengkhianati kepercayaan masyarakat dan menghambat kualitas pelayanan publik serta mengganggu pembangunan daerah. Apabila terjadi, ya kami juga mengingatkan kepada seluruh pemangku kepentingan bahwa apabila misalkan tadi, di periode sebelumnya itu aman-aman saja gitu, atau mungkin ini ada istilahnya, ada KPK nih, tiarap dulu kan gitu, seperti itu kan, tiarap. Nah, kami tidak akan pernah berhenti dan tentunya ini dari dukungan masyarakat, seperti itu, yang memberikan informasi kepada kami, ya kalau memang pemangku kepentingan di segala lini ini tidak menghentikan atau hanya karena misalkan, ada informasi KPK turun, terus berhenti gitu ya, seperti itu berhenti dulu. Ya suatu saat pasti akan ketemu gitu ya. Karena ada di beberapa tempat begitu. Nah ini berhenti dulu, ada informasi. Nanti mungkin dipikirnya sudah aman gitu kan. Nah sudah aman dia begitu lagi. Nah pada akhirnya ya tangkap gitu.